Pagi ini topik kita tentang seorang ratu yang bernama Batseba. Wah, kalau kita mendengar kata Batseba pasti kita ingat perselingkuhan di mana Raja Daud dan Batseba berselingkuh dan ada banyak luka akibat dari dosa perzinahan ini. Saudara, saya menyebut sharing firman Tuhan ini dari luka menjadi kemuliaan. Saudara, kisah ini bisa kita baca lengkap di 2 Samuel pasal 11 sampai 12 dan di kitab 1 Raja-Raja 1 ayat 2. Bahkan nama Batseba walaupun dalam rupa istri Uria dikatakan tertulis di Matius 1 ayat 6. Inilah kisah Batseba. Kalau kita dengar kata Batseba pasti kita akan selalu ingat kisah yang kelam mana seorang perempuan yang terseret dalam dosa besar yang dilakukan oleh Raja Daud, power abuse-nya Raja Daud, dan wanita ini sebenarnya korban yang paling terluka, saudara. Namun di balik kisah yang memalukan itu tersembunyi jejak kasih karunia Allah yang luar biasa, saudara. Allah tidak menutup-nutupi dosa, tetapi Tuhan kita, dia juga tidak menghapus orang yang jatuh. Apa yang Tuhan lakukan? Dia menyentuh luka kita, menebus masa lalu kita, dan mengubah aib kita menjadi kemuliaan. Dari kisah Batseba dan Daud, kita belajar 3 hal penting. Yang pertama, dosa sering berawal dari pandangan yang tak jaga. Inilah awal mula Daud jatuh dalam dosa karena dia tidak menjaga pandangan matanya. Dan dia larut dalam kenyamanan yang seharusnya berperang, dia salah tempat. Saudara, kita membaca kisahnya tepat di 2 Samuel 11 ayat 2 sampai 4 di mana dikatakan sekali waktu ketika Daud bangun dari tempat, ia berjalan-jalan di atas soto istana. Lalu tampaklah seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Dosa Daud tidak dimulai dari perbuatan, dia nggak langsung, itu semua dimulai dari tatapan lalu masuk ke pikiran, dipikirin tanpa kendali. Saudara, satu pandangan yang tak dijaga ini membuka jalan bagi pikiran, keinginan, lalu tindakan yang akan menghancurkan banyak hidup. Saudara, apa yang perlu kita lakukan dari ini? Maka perlu berjaga-jagalah. Bukan hanya perbuatan jahat, kita perlu berjaga-jaga, terutama jaga mata. Karena dari benih kecil, dosa yang besar bisa muncul, awalnya tampak tidak berbahaya. Saudara, jaga pandanganmu, pikiranmu, dan godaan yang kita pelihara, karena ini bisa menjadi jerat bagi jiwa. Saudara, renungilah, dosa sering lahir, ini bukan dari tindakan pertama, tapi dari pandangan yang tak dijaga berkali-kali sampai menguasai pikiran kita dan tindakan pun berlaku. Saudara, dari kisah ini kita juga belajar pesan yang kedua, dosa membawa luka. Saudara, tapi pertobatan akan membuka jalan pemulihan. Di 2 Samuel 12 ayat 13 sampai 18 jelas tertulis, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saudara, dosa Daud dan Batseba melahirkan kematian. Kematian Uria, kematian anak pertama mereka, dan kehancuran batin. Namun ketika mereka berlutut dalam penyesalan, Tuhan tidak menolak mereka. Luka yang mereka tanggung menjadi tempat di mana kasih karunia mulai bekerja. Apa yang perlu kita lakukan di sini, saudara? Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Seberapa besar pun dosamu, selalu ada kasih karunia Tuhan untuk pengampunan dosamu, saudara. Tetapi juga tidak ada pemulihan tanpa pertobatan sejati. Pertobatan sejati sangat diperlukan agar pemulihan benar-benar terjadi, saudara. Pertobatan itu bukan sekedar rasa bersalah, tetapi ini kembali kepada kasih Tuhan yang setia, saudara. Mari kita renungkan, dosa membawa luka dan luka mengajarkan bahwa tanpa pertobatan hidup kehilangan makna. Tanpa pertobatan hidup kehilangan makna. Dan dari kisah ini ada pesan yang ketiga, kasih karunia Tuhan menebus masa lalu menjadi warisan
kemuliaan. Haleluya, haleluya saudara. Ini jelas tertulis 2 Samuel 12 ayat 24 dan Matius 1 ayat 6 dikatakan, ia melahirkan seorang anak laki-laki dan Daud menamainya Salomo. Dan Tuhan mengasihi anak itu. Tuhan memberi anak yang baru. Mungkin Batseba paling terluka sebagai seorang ibu yang melahirkan anak hanya 7 hari. Dan anak itu diambil Tuhan. Saya tahu rasanya kehilangan anak, saudara. Walaupun itu belum jadi anak ketika saya hamil dan ternyata batal, saudara ya. Itu aja buat sedih. Apalagi apa yang dirasakan Batseba, anak sulung. Dan mungkin dia sudah sempat menggendong selama 7 hari. Dan Daud terus berpuasa untuk anak ini. Tapi Tuhan harus ambil karena Tuhan harus menunjukkan disiplin bagi anak-anak yang dikasihinya. Saudara, namun Tuhan selalu memulihkan setelah ada pertobatan sejati antara Daud dan Batseba. Dan Tuhan memberi Salomo jauh lebih luar biasa. Dialah raja yang paling berhikmat yang pernah ada di muka bumi ini. Dari rahim yang pernah diselimuti aib, Tuhan menumbuhkan Salomo raja berhikmat, saudara. Dan dari garis keturunan Batseba dan Daud lahirlah Yesus Kristus, sang juru selamat dunia ini. Tuhan tidak menghapus masa lalu kita sekarang. Dia menebus masa lalu kita menjadi kesaksian kemuliaannya. Masa lalu jadi kesaksian kemuliaannya karena ada penebusan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak menghapus sejarah. Ia menulis ulang maknanya. Dia menulis ulang maknanya. Yang dulu menjadi luka, kini menjadi pintu bagi warisan rohani dan pemulihan ilahi. Saudara, mari kita renungkan betapa besarnya kasih karunia Tuhan. Dia tidak menghapus masa lalu kita. Dia terima semuanya masa lalu kita. Tapi tidak membiarkan demikian saja. Dia menebusnya menjadi warisan kemuliaan. Batseba mengajarkan bahwa tidak ada kisah yang terlalu gelap bagi terang Tuhan. Dia yang dulu disebut mungkin perempuan berdosa, pelakor, pencuri suami orang, kegatalan, padahal dia nggak salah, saudara. Dia hanya salah karena dia tidak berani berkata tidak Daud ketika diajak tidur. Dia engge-engge aja, itu kesalahannya. Tapi mungkin karena faktor budaya dan dia sadar bahwa Daud adalah raja seperti Tuhan pada zaman itu, saudara. Tapi apapun itu, saudara, Tuhan tahu setiap luka kita, di mana kita tidak bisa bersuara dan hanya bisa menangis dan menjadi korban. Tapi lihat Batseba yang mungkin dulu dibilang pelakor, akhirnya dipulihkan Tuhan, bahkan menjadi ibu suri dari sekian banyak istri Daud. Tuhan memilih Batseba, bukan hanya soal aib yang mau diubah jadi anugerah, tapi ini juga soal luka hati yang benar-benar diserahkan pada Tuhan. Soal air mata yang tidak terlihat oleh dunia ini, Tuhan menampungnya. Saudara, saat kita menyerahkan masa lalu, Tuhan menerima semua masa lalu kita, bahkan menebusnya menjadi kemuliaan. Tuhan ingin pertobatan sejati kita, karena kasih karunia Tuhan tidak menghapus masa lalu, tapi menebusnya menjadi warisan kemuliaan. Kasihnya selalu lebih besar. Sebesar apapun dosa, tidak ada yang menghalangi kasih karunia Tuhan untuk tidak bisa menebusnya. Seberapa besar pun aib itu, bawa pada Tuhan. Karena kasih karunia-Nya cukup, dan Dia tidak menghapus, tapi menebusnya untuk jadi warisan kemuliaan. Tuhan memberkati.